balik lagi di Cings Channel. Uhuy. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat selalu ya, selalu dimudahkan rezeki. Amin. Umurnya panjang. Amin. Dan ya selalu berguna lah untuk orang sekitar. Benar. Oke, jadi di sore-sore kali ini kita mau ngapain nih, Cing? Udah ada Vespa lu nih, Cing, ya, yang terlihat sepertinya kumuh sekali. Ya, seperti biasa lah, nih Vespa emang kumuh, Bet. Tapi walaupun kumuh, lu lihat dong yang punya siapa? Yang punya udah pasti sama. Jangan lihat kumuhnya, lihat jeleknya. Enggak, kita kali ini nggak ngebahas motor L, tapi kita akan bahas apa, Cing? Jadi kali ini, maaf ya teman-teman kalau di sini ada noise dulu, teman-teman gue bilang itu karena kita syuting di pinggir jalan, teman-teman. Jadi kita ada di konter ciri dan penyebab blok Vespa baret. Aduh. Jadi kita jelasin cirinya kenapa dan penyebabnya apa, Bet. Tapi sepertinya kenapa kita penting untuk membahas ini, Cing? Karena biar teman-teman tahu kapan harus ngorter, kapan harus ganti seher, dan tahu juga penyebabnya. Ya, penyebabnya. Karena jangan cuma ngeganti doang, tapi teman-teman juga, ya kita semua lah, kita juga harus tahu bahwa seher baret itu pasti ada penyebabnya. Iya. Gitu. Jangan cuma tiba-tiba, ya kok udah ganti tapi lu nggak tahu penyebabnya apa. Ya, daripada lama-lama langsung aja kita bahas dulu kali penyebabnya dulu kali, Cing, ya. Penyebabnya dulu, tapi untuk pertama gua jelasin dulu definisi dari blok Vespa, Be. Apa itu emang? Blok Vespa adalah komponen penting untuk mengantar udara dan bensin yang sering disebut kompresi. Jika blok Vespa rusak atau baret, maka kompresi akan berkurang, Bet. Performance-nya pasti juga akan rusak. Jadi menurun lah ya. Menurun. Benar. Jadi penyebabnya itu apa, Cing? Penyebab dari blok Vespa ini baret. Yang pertama tuh simpel banget, Bet. Yang pertama itu adalah lu pelit sama oli samping. Emangnya oli samping yang kurang atau kita yang pelit ngasih oli samping itu bisa menyebabkan itu aja baret? Kalau jadi sorry blok Vespa baret. Iya pasti, Bet, karena kan oli sendiri itu untuk pelumas. Kalau olinya aja kurang, ya pasti jadi besinya ketemu besi mulu gesekannya, nggak ada pelumasnya. Itu bisa menyebabkan baret. Mungkin ini kali ya, simpelnya gini. Jadi kalau karena dua tak itu perlu oli samping untuk melumasi si bensin di dalam kompresi itu, dibutuhkan oli samping. Nah kalau oli sampingnya kurang, berarti kan bensin panas. Iya. Gesekan besi sama besi panas. Iya. Dan itu bisa menyebabkan bloknya itu bisa baret. Bener sekali, Bet. Lanjut nih, yang kedua, Bet. Yang kedua adalah oli sampingnya palsu. Wah, ini kalau ini agak susah ya. Maksudnya bukan susah sih, agak-agak ngeri sedikit lah. Iya, benar. Karena sebenarnya nggak cuma oli samping yang palsu aja, tapi perubahan oli samping juga bisa mempengaruhi si seher itu. Benar. Contoh misalnya kayak lo biasanya makainya itu Egip, terus tiba-tiba lo mau pindah ke Castrol. Ya. Dengan takaran yang sama, kan oli itu berbeda kekentalannya. Benar sekali, Bet. Jadi dengan perbedaan itu bisa jadi si oli ini berpengaruh sama blok Vespa lu juga. Bener sekali, Bet. Lu sendiri pernah gak, Cing, ngalamin yang kedua ini, poin kedua? Kalau gua alhamdulillah sih belum pernah. Karena gua orangnya konsisten ya. Kalau oli gua itu aja terus. Ya, jadi kalau nggak perlu ganti nggak usah ganti lah ya. Iya, nggak usah ganti merek karena takutnya juga palsu kan. Iya, palsu. Kayak kalau palsu agak susah juga tuh dideteksi tuh. Bener, cukup janji dia aja yang palsu, oli samping jangan. Wow, mantap. Lanjut, Cing. Setelah oli samping palsu atau apa lagi? Lanjut itu adalah komponen atau material seher yang kurang bagus, Bet. Ya kan? Karena seher itu banyak banget mereknya tuh. Ya. Bisa dari merek Piaggio, Vesgio, dan motor. Iya. Dan lain-lain. Dan lain-lain masuk. Iya, jadi istilahnya harus diperhatikan juga ya. Iya, merek-mereknya. Keperluan teman-teman untuk spek Vespanya juga gitu. Ya. Kalau yang standar sih mungkin pakai dan motor gitu-gitu masih oke lah ya. Iya, dan motor gitu udah masih oke lah. Karena dia APTM kan. Benar. Tapi kalau kalian Vespanya udah yang racing gitu ya. Bloknya juga udah bukan blok, istilahnya blok aftermarket lah. Ya. Blok SR-nya udah aftermarket, bloknya juga harus diganti.
Bener sekali, Bet. Karena bahannya jadi nggak imbang gitu, Cing. Nggak cancer banget. Oh, cancer? Cancer kan lambangnya imbang kan? Salah, tuh Libra. Cancer mah kepiting. Oh iya benar. Lu gimana? Tapi kan capitnya sama besarnya, Bet. Gitu. Betul ya, nyari celah. Lanjut, Cing, setelah apa komponen itu apa lagi, Cing? Lanjut itu kompresinya terlalu padat, Bet. Jadi nggak sesuai sama kemampuan si seher sama bloknya. Oh, itu bisa pengaruh juga ya? Bisa. Kompresi Vespa itu kalau nggak salah ada di 9 titik berapa gitu. Kalau misal lo sampai belasan, ya berarti lo harus pakai material yang kuat. Harus diganti lah dari blok standar ke blok yang mungkin yang udah aftermarket yang bahannya lebih bagus gitu ya. Benar. Kalau nggak dipaksain meledak dia sehernya, Bet. Iya, dan ini juga biasanya dialamin banget nih sama teman-teman yang biasanya tuh baru ganti ke racing. Yoi, bener. Karena mereka nggak tahu ya tekanannya berapa, kompresinya berapa yang pas, yang cocok. Akhirnya main pasang-pasang aja. Penting padat aja. Iya, penting padat aja. Terus tiba-tiba begitu pakai beberapa hari, berapa kilo gitu udah jebol. Nah, itu bisa jadi si bahan dari situnya ya nggak kuat ya. Nggak kuat. Kompresinya juga terlalu gede. Terlalu besar keberaniannya. Benar. Nah, selanjutnya adalah usia blok sudah tua. Nah, kalau ini sih udah harusnya memang diganti ya. Iya, benar. Karena sudah umur gitu apalagi. Iya dong. Iya, masa udah umur nggak diganti. Iya, benar. Kalau lo pakai beli Vespa terus dipakai tiap hari, terus dipakai tiap hari 2 kali ya. Bingung tuh apalagi. Pokoknya sering dipakai, otomatis kan kinerja si mesin ini kan semakin meningkat. Iya, dan usia blok ini udah tua. Misal taruh gini teman-teman. Teman-teman pakai seher 5M itu udah sampai 10 tahun. Nah, otomatis sudah banyak yang terkikis. Ya, jadi si 5M ini sebenarnya udah nggak 5M. Iya, jadi 4. Jadi enggak dong. Kan terkikis, sama kecil dong. Emang kecil? Bukannya gede? Jadi gede lah. Nggak, definisi terkikis apaan? Kecil deh, Bang. Ukurannya. Iya. Oh gitu? Ukurannya besar ya? Nih, misalnya lubang nih. Ya. Ukurannya 5, misalnya 5 segini. Ya. Kalau dia ini jadi megar dong? Iya, bloknya. Iya, bloknya jadi megar, tapi kan gua ngomong sehernya. Sehernya jadi kecil karena terkikis. Iya. Kalau bloknya jadi makin lebar kan. Ya. Jadinya udah nggak padat lagi lah kompresinya. Iya, benar sekali. Jadi perlu banget diganti kalau usianya sudah termakan usia. Yoi, bener, Bet. Dan yang terakhir adalah jarang melakukan perawatan atau pembersihan blok. Nah, ini sering banget dilupain nih sama teman-teman skuteris juga nih. Bener sekali. Biasanya kalau anak-anak Vespa tuh kalau ke bengkel servis tuh cuma karbu doang. Iya. Terus ganti oli. Tapi bloknya tuh nggak pernah diganti. Alasannya bilang ini masih kuat, ini masih bisa dipakai. Nah, itu salah banget sih. Apalagi kalau pemakaiannya tuh jangkanya udah tahunan ya, kayak udah 5 tahun, udah 6 tahun gitu. Di atas 2 tahun lah, itu kayaknya perlu banget tuh diservis supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bener, takutnya kerak-keraknya itu sudah menjadi kerak. Keraknya udah menjadi kerak sakti. Keraknya jadi kerak sakti. Iya, jadi itu sangat dianjurkan untuk menservis atau melihat bloknya lah. Iya, benar. Bersihin gitu. Quarter itu termasuk ini gak sih? Quarter itu termasuk perawatan. Servis juga, benar sekali, Bet. Nah, tuh bisa tuh. Lanjut, Bet. Yuk. Tadi kan kita udah ngomongin penyebabnya, Bet. Nah, masa kita nggak ngasih tahu nih ciri-ciri blok Vespa itu gimana? Nah, ini kita harus kasih tahu juga apa sih ciri-ciri blok yang yang sudah baret. Nah, yang pertama adalah kompresinya berkurang. Ya. Seperti yang tadi udah gue jelasin ya di poin yang usia bloknya sudah tua. Nah, nyambung nih sama ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya adalah biasanya kompresinya tuh udah berkurang dan tidak sepadat seperti pertama kali teman-teman pakai atau teman-teman beli Vespa. Nah, itu ketara banget tuh kalau diselah tuh biasanya gampang banget tuh. Iya, gampang. Biasanya kan ada daya tendang gitu kan, Bet? Iya, biasanya berbalik. Jedak, nah, gitu dia kan. kalau cuma digini tuh udah langsung nyala. Nah, itu bisa jadi kompresinya itu udah berkurang tuh. Nah, itu bisa dicek bloknya atau mungkin sehernya juga gitu. Jadi lebih baik dicek dulu lah. Benar sekali, Bet. Nah, lanjut, Cing. Lanjut di cirinya yang lainnya, teman-teman. Jadi kalau di RPM rendah atau di tarikan bawah, ya, itu tuh agak berkurang, Bet, performance-nya. Karena tadi tuh kompresinya udah berkurang. Ya. Dan itu bisa juga berbet. Benar. Nah, karena adanya bantuan udara dari karbu yang mendorong lajunya bensin lebih deras. Bener, Bet. Nah, jadi selain tidak ada tarikannya,
Kalau blok yang sudah tua ini, ciri-cirinya itu adalah tenaganya berkurang. Iya. Kompresinya. Tadi kompresi udah kan? Terus dia tenaga di RPM rendah juga berkurang. Benar sekali, biasanya kan kalau 2 tak Vespa itu kalau yang normal kan kayak nyentak lah. Nyentak. Nah, tapi karena bloknya udah mulai jelek nih, udah harus diganti, dia udah mulai baret. Udah baret, jadi berkurang RPM-nya. Benar sekali, Bet. Terutama di RPM bawah lah. Iya, benar, Bet. Lanjut, itu dia lebih boros dari biasanya. Karena bensin terhenti di baretan blok. Oh, itu bisa jadi boros juga ya? Bisa. Jadinya taruhlah baretnya itu lubangnya kedalamannya itu 1 mili. Nah, itu ada bensin numpuk 1 mili di situ. Oh, gitu. Iya. Jadi dia nggak melaju ke melaju ke busi, Bet, ketahan di baretan bloknya. Jadi makanya dia kenapa jauh lebih boros. Jadi si bensin yang masuk itu masih tersisa. Masih tersisa. Di sela-sela baretan bloknya tadi. Iya. Makanya dia butuh bensin tambahan lagi buat bantu ngedorong. Makanya itu lebih boros. Nah, ini bisa jadi nih penyebab teman-teman kalau punya Vespa tuh boros tuh. Kalbu udah otomatis tapi tetap boros, bisa jadi tuh. Bisa jadi. Bloknya udah baret dan harus dilihat juga. Bener. Nah, yang terakhir adalah bukan sebelum terakhir ya. Yang selanjutnya adalah saat menanjak tidak bertenaga. Nah, ini seperti di poin yang sebelumnya, yang kompresinya berkurang, ini masuknya juga ke tenaga. Iya. Saat menanjak tuh tenaganya biasanya udah mulai lemot tuh. Benar sekali, Bet. Karena biasanya ya, ini sepengalaman gua kalau pakai Vespa itu gigi 1, gigi 2 tuh masih oke tuh. Buat nanjak. Buat nanjak. Emang disarankan kayak gitu ya, 1, 2 kan. Tapi kalau misalnya kalian satu aja udah nggak naik, nah berarti itu ada masalah di bloknya. Benar sekali. Di bagian mesin lah terutama. Dan yang terakhir nih teman-teman, itu terdengar suara bisikan-bisikan setan. Wah, aduh, serem sekali dong. Serem sekali. Iya. Apa? Enggak, bukan, Bet. Terdengar suara bisikan antara besi ketemu besi. Iya. Suara gesekan itu ya? Suara gesekan itu. Jadi harusnya dia ukuran seher sama ukuran blok sama kan? Iya. Sama-sama diameternya, nah terus tiba-tiba karena terkikis usia, jadinya dia ngoplak-ngoplak, jadinya bunyi. Iya. Jadinya terdengar suara besi ketemu besi itu. Iya. Oke, jadi mungkin yang dimaksudnya itu adalah terdengar suara gesekan adalah biasanya tuh kalau teman-teman punya Vespa gitu, terus kayak nih motor gue berisik, nah itu bisa jadi cicingnya. Bisa jadi, tapi harus terdengar dari suara sini ya teman-teman ya, di suara area blok. Emang kalau berisik tuh selain dari blok ada apa lagi sih? Dari kopling. Nanti kita sebutin ciri dan penyebab kopling habis. Betul sekali. Jadi ada lagi Cing mau ditambahin? Udah itu aja, Bet, karena mau azan nih bentar lagi. Benar. Jadi mungkin gitu aja ciri dan penyebab blok Vespa baret. Mungkin ada beberapa yang terlewat atau mungkin ada beberapa yang nggak kita sebutin. Kalau teman-teman tahu dan teman-teman ngerasain pengalaman yang berbeda dari apa yang kita jelasin, tulis aja di kolom komentar. Karena adminnya sangat baret sekali. Wah, dia penuh codet mukanya. Wah, serem dong, serem. Ada lagi, Cing? Udah itu aja, Cing. Oke, jadi terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like, jangan lupa di komen karena adminnya satu bit sangat baret-baret. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Ya, dan jangan lupa di follow Instagram kita di @cing_channel dan TikTok kita juga di @cings_channel karena ada informasi menarik yang nggak ada di YouTube, teman-teman. Benar sekali. Oke, kita buru-buru ya. Karena udah azan. Iya. Jadi gue cabut. Gue El cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan sampai jumpa. Dadah.